warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Pengurus atau perwakilan dari K3S Kecamatan Ngadulen, yang saya hormati pula Bapak Ibu Pembina yang luar biasa di Kecamatan Ngadulen. Izin ya, mungkin saya absen dulu ya. Untuk yang pembina mendongeng di sekolah masing-masing, mohon izin raise hand-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Nanti mohon izin kerjasamanya ya Bapak Ibu. Baik, kali ini kita akan belajar teknik dan strategi mendongeng berbasis kompetisi. Tahu nggih kompetisi? Persaingan, tapi persaingan perlombaan yang sehat. Baik, next. Sebelum kita beranjak tentang strateginya, tentunya kita harus tahu nih tujuan belajar kita hari ini apa. Yang pertama, kita perlu memahami teknik mendongeng itu seperti apa sih. Kemudian kalau sudah tahu, ada bekalnya, pembinanya, baru melatih siswanya. Kalau sudah melatih siswanya, yang terakhir goalnya adalah mencetak juara. Bapak Ibu pun tidak usah punya prinsipan untuk iki mesti engko pembinane Kotales 3 sing dadi presentator ning kene mesti juara siji. Tidak Bapak Ibu. Karena semuanya itu tergantung dari banyak faktor. Dan untuk tahun ini saya belum menemukan anak yang menurut saya dan tahun ini mungkin bisa juga ya, saya sendiri pesimis juga ada sedikit, tapi ya tetap saya berusaha maksimal untuk membina anaknya itu nggak segreget seperti tahun kemarin. Nah ini mungkin nanti dari Bapak Ibu yang dari SD lain bisa lebih eksplor lagi, dan kami tentunya nanti memberikan penilaian yang seobjektif mungkin. Baik. Terkait dari pengertian mendongeng, ada 3 aspek di situ. Mendongeng itu sama dengan bertutur. Mungkin skema atau aturannya berbeda, tapi teknik, isian, dan semuanya itu hampir mirip ya. Jadi salah satu seni bercerita, seni bertutur yang dimana pendongeng ini nanti menyampaikan emosi dan penonton bisa merasakan emosi dari pendongeng tersebut sehingga mampu merasuk ke sanubari penonton dan merasakan sekuat apa karakter yang dimainkan. Jadi pendongeng yang berhasil, anak-anak yang kuat itu adalah anak-anak yang mampu memberikan emosi kepada penonton sehingga penonton bisa seolah-olah menjadi aktor yang ada di dalam dongeng tersebut. Lanjut. Nah, untuk struktur mendongeng ini ada opening, orientasi, konflik, klimaks, resolusi, dan juga nanti ada amanat. Nah, biasanya kan ada klimaks, anti klimaks ya Bapak Ibu. Tapi karena untuk jenjang sekolah dasar ini masih dibutuhkan yang lebih sederhana, jadi anti klimaksnya tidak ada. Untuk jenjang SD dan SMP itu cukup klimaks sekali saja, kemudian nanti ada pelariannya. Lanjut. Untuk opening yang pertama, nggak usah panjang-panjang. Biasanya opening itu diwujudkan dalam bentuk kalimat yang mungkin kalau bercerita pertama mesti pada suatu hari di sebuah desa seperti ini. Menurut panjenengan itu kuat nggak? Itu sesuatu hal yang sudah sangat banyak orang mendongeng seperti itu. Nah, namanya mendongeng itu harus membuat sesuatu hal yang unik, sesuatu hal yang baru, sehingga kalimatnya dirubah. Mungkin memberikan kalimat pemantik,
Seperti ini ada contoh yang kurang kuat ini seperti ini. Pada suatu hari ada seorang anak. Nah ini kurang kuat. Nah, biasanya aku ya ceritanya ngono ibu. Nah ya agar lebih profesional mungkin bisa diganti. Pernahkah kalian merasa sedih? Misalkan gitu. Pernahkah kalian merasa bahagia? Loh, jadi penonton kan malah penasaran. Nyapa kuwi. Nah, ini opening itu adalah gong. Jadi gong itu perlu untuk gebrakan di mana penonton harus terfokus kepada kita. Biasanya anak kalau nggak percaya diri malah pengennya nggak disawang, tapi berbeda dengan mendongeng. Kalau sudah kompetisi, itu yang utama adalah menarik perhatian pendengar atau penonton di awal. Kata ini ada 10 teknik opening yang bisa Bapak Ibu pilih. Misalkan ada suara binatang. Panjenengan mau bercerita tentang bebek, masuk langsung. Nah, kan lebih seneng ya yang mendengarkan daripada seorang bebek ngantuk mesti. Apa meneh sarapan mesti turu, nggih. Tapi kalau dengan suara binatang atau mengejutkan beberapa kata-kata yang menarik perhatian itu akan lebih seru lagi. Nah, yang kedua pantun, cakep. Biasanya kan begitu di awal. Nah, boleh. Tapi jangan lama-lama. Nanti pantunnya 2 menit dewe, urung perkenalan ya. Nanti ceritanya tidak bisa tercover. Cukup 5 sampai mungkin 10 detik atau mungkin nggak ada 1 menit ya untuk opening. Jangan terlalu panjang durasinya. Mungkin ada adegan darurat, tolong kebakaran, boleh nggak? Boleh. Oh, kebakaran. Ternyata menceritakan bahwa ibunya lupa menyalakan kompor di dapur, mematikan kompor di dapur sehingga terjadi kebakaran. Misalkan ceritanya nanti begitu. Jadi kalau bisa opening ya disinkronkan dengan isi cerita. Kadang openingnya sama ceritanya berdiri sendiri. Hubungannya opo, bedanya apa. Nah ini perlu diperhatikan. Yang ke-9, menyampaikan pantun. Jakarta lupa langit, mengejar cinta tak berpamit. Nah, boleh nggih? Pantun sama apa? Ya, biasanya nama Bu? Pantun sama apa? Yang biasanya disinkronkan dengan kata-kata. Kadang puisi juga dikonek-konekkan pantun di bacaan atau kalimat terakhirnya sehingga menjadi koneksi yang bagus dan indah. Itu juga boleh. Yang kembali kan? Nah, ini untuk interaksi, pertanyaan retoris. Jadi seolah-olah anak bertanya kepada penonton biar tahu apa yang diinginkan pendongeng. Halo Mas, kenapa kamu begitu? Sudah sarapan belum hari ini? Misalkan begitu. Kan jadinya nggak ngantuk ya. Gak ngantuk sama Mas Bindar kalian? Gak ngantuk. Mangang saya gak ngantuk. Seperti itu. Jadi mungkin pendongeng mulai bosan, difokuskan lagi dengan beberapa interaksi. Bisa nanti ditaruh di depan, bisa di tengah. Jadi orang cerita dari awal sampai akhir wenceng jereng. Nah itu nanti bisa membuat bosan ya. Yang keenam, menggunakan properti, bisa boneka, bisa wayang, apapun ya. Yang jelas properti ini tidak mengganggu penampilan anak. Properti juga boleh menggunakan alat musik, boleh ritmis,
boleh melodis akan tetapi tidak boleh elektrik yang menggunakan kabel data. Seperti pantomim kan elektrik ya. Nah ini pantangan untuk mendongeng, tidak diperbolehkan. Selanjutnya suara unik atau mungkin latar alam seperti angin yang kencang. Wush, boleh ya? Boleh. Salam kreatif, nah ini boleh. Salam-salam dulu. Selanjutnya teknik rima atau pantun cerita. Lanjut. Rima nganu Mbak. Betul. 10 sekarang. Nah tadi yang nyanyian khas ya belum toh? Iya, nyanyian khas. Mungkin nanti bisa dibaca. Lanjut, kita lanjutkan saja. Nah ada tebak-tebakan. Ayo tebak-tebakan. Kali ini aku mau cerita nih. Ada hewan yang besar, telinganya lebar, dan memiliki belalai. Hewan apa itu? Nah, seperti itu. Untuk menarik penonton. Lanjut, ini opening saja ya, Di. Gak usah banyak-banyak. Itu tadi pilihan, gak boleh openingnya 1 sampai 10 dikeluarkan, salah satu saja. Nanti durasinya terlalu banyak. Lanjut. Untuk orientasi, kenalan dhisik dong sama ceritanya ya. Saat dulunya penonton mendengarkan cerita itu dikenalin dulu ceritanya seperti apa. Tokohnya siapa, wataknya bagaimana, situasi ceritanya seperti apa. Ini pada poin orientasi. Nah, ciri-cirinya itu singkat saja, nggak usah bertele-tele dan fokus pada tokoh utama. Untuk jenjang SD, jangan gunakan tokoh yang banyak-banyak. Enek prajurit telu, percakapan dewe. Terus nanti ada raja, ada permaisuri, ada anak, terus ada dayang. Lah mumet bocah ini untuk memilih bahasa percakapannya nanti cukup 3 atau mungkin 2 saja atau mungkin 4 aktor saja. Biasanya idealnya 3 Bapak Ibu. Biasanya. Monggo. Setelah orientasi ada konflik. Nah, konflik itu ditandai dengan sesuatu hal yang normal, kemudian ada pertentangan di dalamnya. Contoh, misalkan aku bangun jam 5 pagi. Karena aku tidur terlalu malam, jadi aku bangunnya kesiangan. Nah, ini berarti terjadi hal yang tidak wajar pada umumnya. Jadi konflik itu ditandai dengan sebuah aktor atau sesuatu hal yang menyimpang dari kondisi normal. Ini namanya konflik. Dan konflik ini harus memancing emosi penonton. Itu klimaks yang bagus. Konflik yang bagus. Mohon maaf. Cirinya adalah masalahnya harus jelas dan dimulai dengan membangun ketegangan. Gebreget ngoten nggih, lek lihat sinetron begitu nggih atau drama mungkin ya. Nggih. Terus contohnya seperti ini. Raka ingin ikut lomba lari, tapi sepatunya robek. Jadi ini masalah, kondisinya adalah orang kalau mau ikut lomba tentunya persiapannya matang, tapi masalahnya sepatunya robek. Jadi ini terjadi pertentangan dari kondisi yang sebenarnya. Monggo lanjut. Setelah konflik terjadi klimaks. Klimaks apa Bapak Ibu? Puncak ketegangan, pas tegang-tegang ini. Berarti kalau cerita tadi sepatu, tegangnya kira-kira apa? Pada saat pertandingan atau lomba larinya.
tanding larinya. Jadi ini klimaksnya di situ. Nah, ciri-cirinya itu harus ada emosi yang tinggi, baik tingkat sedih, bisa sedih, tegang atau juga haru. Intonasinya juga harus meningkat, penyampaiannya dari anaknya. Kemudian biasanya ada perubahan besar. Contoh, semua berlari cepat, Raka tertinggal. Tapi ia terus berlari meski sepatunya hampir lepas. Nah, seperti yang disampaikan Bu Emi tadi, menulis cerita itu juga harus ada lebay-lebaynya, mendongeng juga perlu lebay. Oke, lanjut. Selanjutnya resolusi. Fungsinya adalah penyelesaian konflik, memberikan kejelasan dari akhir cerita. Harus menggunakan bahasa yang jangan sampai bertele-tele, ya, semuanya harus singkat, logis dan juga menyentuh. Dan di akhir cerita tidak harus happy ending, ya. Sad ending juga boleh, tapi ada nilai moral yang bisa diambil di dalam sebuah cerita tersebut. Seperti ini, Raka tidak juara. Nah, tidak juara kan gak happy ending ya, tapi ia berhasil mencapai garis finish. Dari cerita itu tadi kan sudah ada pergolakan emosi, penonton mendengarkan apa yang dirasakan Raka, sepatu robek itu rasanya kayak apa. Lah, proses dari bercerita itu yang menjadi nilai atau esensi dari mendongeng. Tidak harus menang sampai garis finish, juara 1, tidak harus seperti itu. Ya, itu untuk resolusinya. Selanjutnya ending. Dalam mendongeng harus disertakan amanat dan harus disampaikan. Akan tetapi pada saat lomba tidak diperbolehkan menyampaikan amanat secara langsung. Misalkan dari cerita tersebut, jadi maka, nah itu sebenarnya tidak diperbolehkan. Dan itu menjadi pengurangan dari penilaian mendongeng. Jadi mendongeng yang baik, hasil dongengan yang bagus, performan mendongeng yang maksimal itu adalah di mana penonton bisa mengambil amanatnya dari cerita tersebut tanpa menyampaikan secara langsung. Ya bingung tau ya, cerita tapi pendengar dan penonton bisa tahu dengan mudah amanat dan juga pesan moral yang tersimpan dalam cerita. Itu untuk lomba begitu. Dan untuk semua lomba seperti itu. Bertutur, mendongeng, semua seperti itu. Bahkan mungkin menulis cerita juga seperti itu. Gak boleh. Kesimpulan dari cerita di atas adalah pesan moral dari gak perlu. Buat sejelas mungkin. Dan cerita tersebut nggak perlu panjang. Cerita sekarang itu yang dibutuhkan juri itu ternyata cerita yang mungkin dianggap hal baru. Jadi membuat rasa penasaran juri. Kalau juri misalkan menceritakan tentang Lembu Suro, seru kan ceritanya Lembu Suro seperti apa? Sudah tahu ceritanya seperti apa. Tapi mungkin Lembu Suro plesir menyang mana? Misalnya Lembu Suro jalan-jalan ke Simpang Lima Gumul. Boleh nggak buat cerita seperti itu? Boleh. Jadi ceritanya itu kalau bisa membuat penasaran penonton, pendengar, dan cerita tersebut tidak harus murni persis dari cerita aslinya. Kalau murni persis dari cerita aslinya ngapunten bahasanya saru ya Bapak Ibu. Contohnya kayak Dayang Sumbi. Nah,
Kan sebenarnya cerita realnya koyok Lembu Suro, katanya misalnya ada, kan di situ ada istilahnya kalau membahasakan pembunuhan dengan melempari batu di urep kalau di Lembu Suronya. Nah itu anak-anak nggak boleh dikenalkan seperti itu. Dalam mendongeng itu harus dikemas, diolah bahasanya sehingga menjadi bahasa yang tidak berunsur kekerasan. Contoh misalkan ada cerita percintaan, gak boleh ya percintaan. Nah, kayak Tangkuban Perahu itu, nah dengan Dayang Sumbi itu menurut Bapak Ibu yang jadi protagonis siapa? Kalau melihat cerita Tangkuban Perahu itu yang jadi protagonis siapa? Zaman cilik aku moco, sing dadi protagonis mesti Dayang Sumbi apa Sangkuriangnya? Menurut panjenengan, apa Bapak Ibu? Sing jadi peran yang baik itu loh, Sangkuriang apa Dayang Sumbi? Menurut anak-anak, bahasa anak-anak, Dayang Sumbi yang baik, ya toh? Yang antagonisnya adalah Sangkuriang. Tapi dengan kedewasaan kita, ternyata aktor Sangkuriang ini juga bisa diangkat dari pendongeng yang ada di depan untuk menyampaikan bahwa Sangkuriang ini juga bisa protagonis. Loh, ceritanya malih-malih. Boleh gak merevisi sebuah cerita yang aslinya, membuat cerita baru? Boleh gak seperti itu kalau mendongeng? Boleh, Bapak Ibu. Cerita itu tidak harus fiksi, non fiksi, real tapi semi, ada seminya. Gak boleh real persis dengan ceritanya. Malah aslinya penonton bosen kalau melihat cerita yang terlalu saklek sesuai dengan cerita aslinya. Bawang merah, bawang putih baik hati, bawang merah jahat. Bisa nggak membuat bawang merah itu nanti menjadi aktor protagonis? Bisa. Kemarin cerita dari barat, Putri Salju, kan ada cerita Maleficent ya. Maleficent adalah ibu tirinya yang jahat, ternyata sama penulisnya dibuat karakter yang baik. Karena pada saat perjalanan merawat Putri Salju, Maleficent merasakan rasa kasih sayang seorang ibu kepada anak walaupun bukan anak yang dilahirkan. Boleh ceritanya dirubah. Karyanya siapa? Yo aku dewe wong sing gaya aku. Karya Budina, karya Pak Osa, boleh. Karya Bapak Sukamto, boleh cerita. Jadi tidak harus sesuai dari cerita aslinya. Lanjut. Jenis-jenis pendongeng banyak ya. Langsung ya, lanjut. Nah, untuk teknik vokal, yang pertama adalah artikulasi. Ajarkan bagaimana mengucapkan A, I, U, E, O yang jelas. Kadang-kala anak-anak masih mengucapkan kata Indonesia dengan Indonesia. Nah, pahami itu menggunakan I ya, Cah. Nyanyi itu ya Indonesia, itu bukan Indonesia. Misalkan begitu. Sama dengan mendongeng, artikulasinya harus jelas. Karena berhubungan dengan artikulasi yang jelas, tentunya memilih anak yang tidak apa? Pedal, uapi, kuwede, tapi muni dan langsung gatot ya, tidak usah dipilih. Selanjutnya, next, intonasi tinggi rendahnya. Ini berpengaruh pada emosi ya. Kalau marah mesti Emi, itu kalau marah. Kalau nggak marah, Emi, kan beda ya. Emi, lo beda lagi. Nah ini nanti bisa diolah untuk anaknya.
bisa menguatkan karakter dari tokoh yang disampaikan. Lanjut. Volume, jelas ya, lanjut. Tempo, cepat lambat seperti tadi. Lanjut. Jeda. Nah ini utama ya Bapak Ibu. Tidak harus titik baru berhenti. Mungkin ada part-part kalimat di mana harus ada jeda. Kalau puisi biasanya koma itu garis miring 1, kalau titik garis miring 2. Ini juga ada seperti contoh ini. Sepatu ini ada jeda dulu. Sepatu ini sudah robek. Beda dengan sepatu ini sudah robek. Rasa esensi penguatan karakternya kuat yang mana? Yang pertama apa yang terakhir? Yang pertama ya, karena ada jeda. Lanjut. Warna suara ini bisa dipakai untuk memerankan beberapa tokoh. Sekali lagi digarisbawahi, jangan memilih peran yang terlalu banyak. Akhirnya anak harus bingung, bingung. Sing bapak emang Pak Dene suaranya piye, Buli suaranya. Jangan terlalu banyak tokoh di situ. Cukup 2 atau 3 saja tokohnya yang kuat. Jadi ada perbedaan. Dan untuk warna vokal bisa digunakan untuk nada suara asli anak sebagai narasi atau naratornya, suara asli, mungkin suara kecil untuk suara anak-anak, lebih identik dengan artikulasi I, Adia, beda dengan Kak Dia, beda ya. Nah ini harus dibedakan. Dan harus dikuatkan, betul. Jangan sampai kembang kempis ya suaranya, harus benar-benar kuat. Lanjut. Untuk ekspresi, mimik wajah, gestur. Ada audiens juga nanti. Kan panjenengan ingin atau anaknya ingin menyampaikan ya sama bebek misalnya, buaya sama gestur dulu, gestur dulu percakapannya. Sulit mengucapkan percakapan sebagai juga gitu, gerakan prajurit seperti apa baru jangan percakapan disik baru menerimanya kurang jelas. Untuk perbedaan percakapannya. Lanjut. Terus. Nah, untuk teknik panggung yang dikuasai anak, yang pertama harus percaya diri. Kalau udah gak percaya diri ya wes sulit ya. Yang utama bangun kepercayaan diri anak. Bagaimana cara membangun kepercayaan diri anak? Kalau latihan ya orang karo panjenengan kok terus, sekali-kali di depan kelas, mungkin di depan sekolahan ya, untuk menarik perhatian banyak penonton sehingga dia merasakan oh seperti ini loh kalau ditonton banyak orang. Nah, jadi kepercayaan dirinya nanti akan tumbuh. Kemudian posisi tubuhnya juga harus disesuaikan dan juga gerakannya harus alami. Enak loh sih dibuat-buat goyu tapi orang goyu. Guyune ha 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 ha. Gitu gaya Bu. Seharusnya ketawanya harus natural. Ketawa natural seperti apa? Seperti ayam. Kukuruyu. Lah iki digaya-gaya Bu. Lek ayam yo belajar peluruk sing tenanan. Kalau bebek yo belajar dadi bebek yang tenanan, makanya latihan. Kadang kukuruyuk, ucapannya hanya kukuruyuk. Kemarin kita latihan
1 hari penuh cuma belajar peluru kok Bu. Kemarin ini berangkat ke kabupaten, alhamdulillah kita harapan 1, lumayan Bu ya. Harapan 1 itu saya membawa dari SDNU Ananda Saskara, itu ceritanya pertarungan ayam. Pertarungan kan nggak boleh loh. Nah harus dikemas. Pertandingan dimulai loh. Orang adu jago toh Bu, nggak kenalnya adu jago. Padahal sebenarnya kalau orang dewasa melihat itu adalah kegiatan adu jago. Tapi nggak boleh. Jadi harus pinter-pinter mengemas menjadi bahasa anak yang edukatif. Next. Lanjut. Nah, untuk strategi menang, yang pertama openingnya harus menggigit begini Bapak Ibu. Tadi gongnya di awal, panjenengan harus bisa menarik perhatian juri. Iya ben amre juri. Oh, tiba nih. Biar bisa lebih konsentrasi. Selanjutnya ada emosi yang mendalam. Kayak udah mencolok ya di dalam pendongengnya. Pendongengnya ini kayak over gitu loh ya kalau menyampaikan seperti itu. Variasi suaranya juga beragam. Ini dibutuhkan latihan. Next. Selesai. Ada pertanyaan Bapak Ibu terkait mendongeng sebelum dilanjutkan? Ada tambahan? Tambahan sedikit ini Bapak Ibu. Kalau di vokal menyanyi ada a, i, u, e, o. Kalau di dongeng juga ada a, i, u, e, o. Kalau a biasanya itu dipakai oleh narator. Hari ini kita akan bercerita tentang itu a. Hai, apa kabarmu? Itu a. Tapi kalau i, apa kabarmu hari ini? Pakai i. Oh, Hai, apa kabarmu hari ini? oh. Jadi a, i, u, e, o tetap dipakai. Misalnya pakai u. Apa kabarmu hari ini? Nah, seperti itu. Itu juga teknik-teknik ke anak supaya a, i, u, e, o. O, jadi anak itu usahakan mulutnya tetap o. Kalau mengucap suaranya, misalnya tokoh raja, kita pakai suara O. Usahakan raja harus pakai suara O, misalnya seperti itu. Jadi anak dikenal, suaramu sing raja sing bunder, sing nggak kenal anak-anak ya. Tapi kalau anak dijelaskan, kamu kalau jadi raja pakai suara O. Kalau jadi anak pakai suara I. Kalau jadi ikan hiu pakai suara U. Misalnya seperti itu. Jadi anak-anak tahu itu teknik O. Hai, apa kabarmu? Itu O. Jadi di dalam cerita itu juga kenilai banget. Kenilai banget untuk teknik